Sebelum Anda nonton video ini, jangan lupa klik like, komen, share, and subscribe. Kepada wanita dan pria. Kepada wanita, pria yang benar-benar mencintaimu tidak akan membiarkanmu pergi sesulit apapun keadaan dan godaan yang di luar sana. Dia akan setia mempertahankanmu. Kepada pria, wanita yang benar-benar mencintaimu akan sering marah atau cerewet padamu karena ketidakpekaanmu. Tapi meskipun begitu, ia akan tetap peduli dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Terima kasih. Untuk perempuan, tentang seorang lelaki dan pekerjaannya. Jika seorang lelaki tidak bekerja, marahlah. Jika ia tidak mendapat pekerjaan, bantulah. Jika ia tidak mau bekerja, tinggalkanlah. Jika seorang lelaki memiliki pekerjaan, dukunglah. Jika ia lelah karena bekerja, manjakanlah. Jika ia berhasil di dalam pekerjaan, nikmatilah. Jika seorang lelaki sedang bekerja, percayalah. Jika sedang bersusah payah di dalam pekerjaannya, doakanlah. Jika ia gagal, semangatilah. Jika seorang lelaki itu pekerja keras dan dia adalah lelakimu, bersyukurlah. Terima kasih. Jika begitu sulit mengasihi, jangan jadi pembenci. Jika tidak ingin bersahabat, jangan memusuhi. Jika tak bisa menghargai, setidaknya jangan menghina. Jika tak ingin memuji, jangan menghujat. Jika tidak ingin menghibur, jangan membuat sedih. Jika tak bisa memberi, jangan mengambil. Jika tak ingin berbuat baik, itu hakmu. Jangan melecehkan dan merendahkan orang lain. Manfaatkan hidup dalam kebaikan sekecil apapun itu. Terima kasih. Yang datang, silahkan. Yang pergi, ikhlaskan. Yang ada, pertahankan. Tidak kuat, tinggalkan. Tidak suka, bicarakan. Ada rasa, ungkapkan. Hidupmu adalah rumahmu. Sisanya adalah tamu yang tidak bisa kamu paksa untuk tetap tinggal. Sesimpel itu. Jangan dibikin ribet. Terima kasih. Jangan meremehkan orang lain. Seekor semut mungkin terlihat tidak berdaya, tetapi bisa merepotkan jika masuk ke dalam telinga. Sebuah duri kecil tidak berbahaya, tetapi jika tertancap ke dalam daging dan tidak bisa dikeluarkan, pasti akan sangat menyakitkan. Begitulah dengan manusia. Kita sering meremehkan orang lain berdasarkan sesuatu yang mungkin kecil dan terlihat simpel. Coba bayangkan sebuah gedung mall yang megah. Jika tidak ada cleaning service, apakah kita bisa merasa nyaman? Jika tidak ada bawahan, tidak mungkin ada atasan. Jika tidak ada karyawan, tidak akan ada yang jadi bos. Jangan meremehkan orang lain. Ingat, sebuah pohon besar bermula dari benih bibit yang kecil. Tidak ada manusia yang terlahir langsung bisa berlari tanpa belajar merangkak dan berdiri. Hargai dan hormati semua orang. Tidak ada yang pantas disombongkan. Harta adalah pinjaman. Kerupawanan tidak bertahan lama. Ketenaran hanya sesaat. Kekuasaan dapat ditumbangkan. Dan semuanya hanya pinjaman semata. Terima kasih. Marahnya seorang wanita. Ketika wanita marah, jangan kamu membentaknya, apalagi menanggapinya dengan serius. Karena ketika wanita marah, wanita akan bertingkah layaknya anak kecil. Dan kamu pun tahu bagaimana anak kecil ketika menangis. Ia lebih butuh pelukan daripada bentakan. Terima kasih. Entah apa yang merasukimu. Tidak dihargai, masih tetap peduli. Entah apa yang merasukimu. Sudah diabaikan, masih tetap bertahan. Entah apa yang merasukimu. Sudah tidak diinginkan, masih terus memperjuangkan. Entah apa yang merasukimu. Itu cinta atau kebodohan. Terima kasih. Tugas laki-laki ketika sudah menjadi suami adalah mendidik wanitanya dengan cinta, bukan dengan meninggikan suara atau kata-kata kasar, apalagi mengayunkan tangan.
Boleh jadi saat dia sering marah-marah, hari-harinya penuh dengan lelah karena tak kunjung usai pekerjaan rumah. Boleh jadi saat jenuhnya melanda, dia lupa kapan terakhir kali keluar rumah untuk sekedar melepas penat dan menghirup udara segar. Jika dia terlihat depresi, sebenarnya yang dia butuhkan adalah perhatian dan pelukan dari suami. Saat ikhlasnya goyah, boleh jadi hatinya gundah, banyak hal yang dikhawatirkan hingga yang ia butuh hanya dikuatkan. Makanya tugas laki-laki adalah mendidik dengan cinta. Terima kasih. Bahagia itu ketika keduanya sama-sama merasakan. Yang satu berjuang, kemudian perjuangannya dihargai. Perempuan merasa spesial karena diperjuangkan, dan laki-laki merasa dianggap ada karena dihargai. Karena tidak semua laki-laki harus ditunggu, dan tidak semua perempuan harus diperjuangkan. Kemudian tidak semua hati harus diterima. Terima kasih. Kerja cari uang suami, cuci baju istri, nyetrika istri, nyapu istri, mandiin anak istri, suapin anak istri, beresin rumah istri, lipatin cucian kering istri, beresin mainan si kecil istri, nidurkan anak-anak istri, rumah harus bersih istri, masak cuci piring beresin dapur istri, ngelayani keperluan suami istri. Itu istri sama dengan pembantu atau istri sama dengan teman hidup. Sudah tahu sekarang kenapa perempuan yang menikah itu gampang stres, marah-marah karena sebab kecil. Sudah tahu kenapa bahagianya rumah tangga itu terletak di istri. Gini ya, menikah itu jangan karena biar ada yang urusin. Menikah itu soal dua kepala yang membangun rumah tangga. Otomatis kerjaan di atas jangan melulu istri yang kerjakan. Cari pembantu aja jika mau semua harus beres. Jangan cari istri. Jika istri sibuk dengan anak dan suami lihat cucian piring banyak, bantulah istri dengan menggantikannya cuci piring. Atau tanya, sayang, mana bisa dibantu? Bahagia istri itu sederhana, nggak melulu soal uang. Dibantu dengan meringankan kerjaan rumah tangga itu udah bahagia kok. Jangan cuman itu, tiap hari harus dibiasakan ucapkan terima kasih, peluk cium walau menjelang tidur, minimal sekali satu hari agar perempuan merasa dihargai. Perempuan itu moodnya gampang rusak dan gampang juga diperbaiki walau cuman digombal. Duh, istriku tetap cantik walau cuci piring. Teruntuk laki-laki yang hendak menikah atau sudah menikah, dengarkan dan jalankan. Kalian akan mendapatkan dahsyatnya kebahagiaan rumah tangga serta rezeki yang gak disangka-sangka berkat doa seorang istri yang berbahagia. Terima kasih. Di saat kamu miskin, orang akan berkata kamu pemalas. Di saat kamu kaya, orang akan berkata kamu sombong dan pelit. Di saat kamu bangkrut, orang akan berkata kamu royal dan bodoh. Kita tidak bisa lepas dari cemoh orang lain. Apapun keadaannya, jangan pedulikan kata orang dan lanjutkan kehidupanmu. Sebab hidupmu kamu yang jalani. Kamu kaya, kamu yang nikmati. Kamu miskin, kamu tidak meminta pada mereka. Simple. Terima kasih. Seorang wanita selingkuh atau tidak itu tergantung dari bagaimana laki-lakinya. Dan seorang laki-laki selingkuh atau tidak itu tergantung dari ada tidaknya peluang. Jangan pernah membenci orang ketiga, karena dialah yang membuktikan bahwa pasanganmu kalah dalam ujian cinta. Terima kasih. Kalau ada laki-laki yang sudah punya pasangan dan mencoba merayu kamu, jangan GR dulu, karena buat dia itu cuman keisengan semata. Kalau pada akhirnya keisengan itu jadi lebih serius, jangan bahagia dulu, karena kamu cuma jadi yang kedua buat dia. Kalau dia bilang lebih sayang kamu daripada pasangannya, jangan berbunga-bunga dulu, karena kamu cuman wanita simpanan. Kalau pada akhirnya dia lebih memilih kamu daripada pasangannya, jangan berbangga dulu, karena kamu gak lebih dari wanita perusak hubungan orang. Terima kasih. Hanya untuk direnungkan, karena ilustrasi ini terjadi kepada kebanyakan orang. Tolong dipahami, terutama untuk anak muda, dan dengarkan sampai selesai. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, total 16 tahun kita sekolah. Berapa biayanya? Siapa yang membiayai? Mungkin kalau orang tua kita tidak menyekolahkan kita, uangnya bisa dipakai untuk impiannya, yaitu naik haji atau keperluan lainnya. Setelah selesai sekolah, memiliki ijazah untuk kerja demi sebuah impian.
sekian. Mobil 200 juta, rumah 300 juta, total 500 juta. Ini harga super murah. Sekarang kita ilustrasikan. Gaji per bulan 3 juta, rincikan makan per bulan 1 juta, bensin per bulan 300 ribu, pulsa per bulan 100 ribu, kos per bulan 500 ribu, kebutuhan bulanan 100 ribu, total 2 juta. Sisa gaji 1 juta. 1 juta untuk sampai ke angka 500 juta butuh 500 bulan. Itu sama dengan 41 tahun. Itu artinya 41 tahun ke depan Anda baru bisa memiliki rumah dan mobil dengan syarat 1. Apakah 41 tahun kita masih hidup? Kemudian 2. Apakah 41 tahun ke depan orang tua kita masih ada? Kemudian 3. Apakah 41 tahun ke depan harga mobil dan rumah masih sama? Dan yang paling menyedihkan adalah, ya, kalau gaji Anda 3 juta, bagaimana dengan ketika 3 juta ke bawah? Jika jawabannya tidak tahu, maka bertindaklah dari sekarang. Jangan biarkan waktumu habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Jangan tanyakan kesuksesan orang lain, tapi tanyakan kepada dirimu sendiri. Apa yang sudah kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi? Terima kasih. Kenapa banyak perempuan walau sudah disakiti, digoblok-goblokin, tetap mau mempertahankan rumah tangganya? Terlalu cinta? Tidak juga. Karena perempuan yang baik-baik jika sudah menikah akan menomorsekiankan perasaannya. Mereka lebih memikirkan perasaan anak-anaknya, orang tua dan keluarganya, tanpa menyadari kalau perasaannya sedang hancur lebur. Terima kasih. Saat orang ngomong di belakang, itu artinya kita jauh di depan mereka. Saat orang merendahkan, itu artinya kita jauh lebih tinggi dari mereka. Saat orang iri dengan kita, itu artinya kita jauh lebih sukses dari mereka. Saat orang itu bicara buruk, itu artinya hidup kita jauh lebih indah dari mereka. Terima kasih. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, sekolahnya seumur hidup. Tujuannya mengharap ridho Tuhan dan hadiahnya surga. Andai sabar itu ringan, maka hadiahnya hanyalah kipas angin. Maka tetaplah menjadi orang yang sabar. Terima kasih. Untuk siapapun yang mendengar ini, setiap kali kalian ada masalah, jangan pernah menganggap apapun yang terjadi di kehidupan kalian adalah sebuah kesalahan. Kalian berharga. Tolong jangan pernah mencoba untuk menyerah. Kadang Tuhan sengaja mematahkan harapan hanya untuk melihat kalian lebih dewasa dan sejauh mana kalian dapat berusaha. Ceritakan kalau memang itu udah gak kuat untuk dipendam. Jika ingin marah, sedih, tunjukkan semuanya. Gak apa-apa kok sekali-kali ikuti emosi hati. Kamu manusia yang punya hati, punya mental dan rasa yang perlu untuk dipikirkan. Egois buat diri sendiri kadang perlu untuk mendapatkan bahagia yang memang pantas untuk kalian dapatkan. Terima kasih. Istri itu amanah, bukan pembantu. Bila kau tak bisa membuatnya tersenyum, jangan kau membuatnya menangis. Bila kau tak bisa membuatnya bahagia, jangan kau membuatnya menderita. Bila kau tak bisa memujinya, jangan kau mencacinya. Bila kau tak bisa mengantarkannya ke surga, jangan kau menjerumuskannya ke neraka. Istrimu bukan pembantu yang cuma dibebankan kewajiban-kewajiban untuk melayanimu, tapi dia adalah amanah yang memiliki hak atasmu. Dia memiliki hak untuk bahagia, hak untuk dimuliakan, hak untuk diarahkan kepada keselamatan, dan lebih dari itu, dia sama sepertimu, punya perasaan ingin diperhatikan dan disayangi. Kalau bukan darimu, dari lelaki mana lagi? Terima kasih. Pertengkaran dalam rumah tangga itu adalah hal yang cukup wajar. Tapi ada loh satu pasangan yang diperkirakan tidak pernah bertengkar, yaitu pasangan Adam dan Hawa. Mungkin karena belum punya mertua dan juga belum punya ipar. Dan waktu itu Hawa juga belum kenal uang belanja. Pihak ketiga yang bisa merusak hubungan rumah tangga itu bukan hanya tentang pelakor, tetapi mertua yang tidak adil dan bijaksana dan ipar yang tidak mengerti tentang keadaan. Terima kasih. Laki-laki itu nggak perlu terlalu dikekang dan dicurigain.
Biar dia chat sama siapa aja atau jalan sama siapa aja. Dia udah dewasa kok. Dia pasti tahu kemana harus pulang. Jadiin diri kalian wanita yang bisa jadi rumah buat dia. Coba deh belajar jadi wanita yang dewasa. Jangan selalu nuntut buat di ngertiin, tapi kalian harus belajar ngertiin juga. Dunia laki-laki nggak cuma soal kamu loh, tapi dia juga butuh teman, keluarga, karir, hobi dan lain-lain. Kalau dia terus-terusan kamu curigain, nggak salah kalau dia makin sering bohong ke kamu. Makin dicurigain, semakin tertutup dianya. Kalian harus kasih kepercayaan penuh ke pasangan kalian. Kalau dia emang laki-laki baik, dia bakal jaga kepercayaan itu. Karena dibebaskan kayak apapun, kalau niatnya setia, dia pasti setia. Dirantai kayak apapun, kalau niatnya selingkuh, dia pasti akan selingkuh. Terima kasih. Wanita itu mudah untuk memaafkan, tapi mudah juga untuk sakit hati. Setetes air matanya, ada sejuta kata yang ingin diungkapkan, tapi dia memilih untuk diam. Bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi dia tidak ingin menambah perkara. Cukuplah meredamnya dengan kata maaf. Sejatinya mereka adalah pemaaf. Terima kasih. Tidak ada wanita yang sempurna. Nggak ada tebu yang kedua kepalanya manis. Kalau kamu memilih bersama wanita yang bekerja, kamu perlu menerima ia tidak bisa di rumah membersihkan rumah. Kalau kamu memilih bersama ibu rumah tangga yang menjaga rumah dan merawat rumah, kamu perlu menerima kalau dia tidak menghasilkan uang. Kalau kamu memilih wanita yang penurut, kamu harus menerima kalau dia bergantung padamu dan tidak mandiri. Kalau kamu memilih bersama wanita pemberani, kamu harus menerima kalau dia keras kepala dan punya pemikiran sendiri. Kalau kamu memilih bersama wanita cantik, kamu harus menerima kalau pengeluarannya juga banyak. Kalau kamu memilih bersama wanita hebat, kamu harus menerima kalau dia itu hebat dan tidak terkalahkan. Gak ada wanita yang sempurna di dunia ini. Itu hanya ada dalam impianmu saja. Jangan mengeluh jika istrimu suka menghamburkan uang, atau mengeluh kalau istri orang lain lebih pandai mengirit uang. Apakah memelihara angsa dan bebek itu modalnya sama? Lelaki zaman sekarang semuanya berharap wanita lemah lembut, perhatian dan cantik, punya badan bagus, mandiri dan bisa cari uang. Selain itu juga menjaga rumah tangga, hormat pada orang tua, baik hati pada anggota keluarga. Tapi coba kutanya, kalau keinginanmu sebanyak itu, apa kelebihanmu? Apakah kamu tampan dan bertubuh kekar? Atau kamu punya tabungan yang tak terbatas jumlahnya? Atau kamu juga orang yang lemah lembut, perhatian dan setia menyayangi istri? Kalau kamu tidak punya semua itu, jangan menuntut istrimu menjadi apa yang kamu mau. Sapa dan peluk istri Anda sekarang dan berterima kasihlah. Istri itu baik buruknya tergantung suami. Cantik bila suami memberikan hak untuk berhias. Akhlak baik bila suami mengajarkan budi pekerti. Pintar bila suami mengajarkan ilmu yang baik. Soleha jika si suami membimbing ke agama yang baik. Terima kasih. Sebaik apapun dia dulu padamu, sesabar apapun dia dengan sikapmu, sepengertian apapun dia dengan manjamu, seindah apapun kenangan yang telah dia ukir di kehidupanmu, kalau pada akhirnya dia pergi meninggalkan, berarti dia bukanlah seorang yang terbaik untuk hidupmu. Karena sejatinya yang terbaik itu datang, kemudian menetap, bukan hanya sekedar singgah, kemudian pergi dan berlalu begitu saja tanpa pernah kamu duga-duga sebelumnya. Berani mencintaimu sepenuhnya, bukan hanya sekedarnya. Jadi harusnya kamu sadar bahwa sebenarnya kamu sama sekali tidak kehilangan seseorang yang tadinya kau kira akan selalu setia menemanimu. Kamu hanya kehilangan kebiasaan dengan seseorang yang awalnya kau kira baik untuk kehidupanmu. Terima kasih. Suami diberi suara lantang tidak untuk membentak istrinya, tapi supaya berani membentak laki-laki lain yang berani menggoda istrinya. Suami diberi tenaga yang kuat tidak untuk memukul pasangannya, tapi supaya bekerja keras demi memikul nafkah untuk keluarganya. Suami diperbolehkan keluar rumah tanpa harus izin kepada istrinya, tidak untuk mencari wanita lain, tapi supaya mencarikan sesuatu untuk dibawa pulang sebagai kejutan lalu dinikmati bersama keluarganya. Suami dijadikan imam di dalam keluarga bukan untuk berbuat semaunya sendiri, tapi supaya sadar bahwa apapun yang dilakukannya haruslah berhati-hati karena tingkah lakunya akan diikuti oleh makmumnya. Terima kasih. Sudahlah, untuk apa sih capek-capek kuliah? Akhirnya nanti jadi ibu rumah tangga juga kan?
untuk mengimbangi suami, entah berupa intelektual maupun spiritual, mencakup segala aspek wawasan. Terus buat apa buang-buang biaya? Nanti kamu standby di dapur saja kan? Mengurus kebutuhan keluarga itu sangat mulia. Menapaki karir pun bukanlah suatu hal yang mutlak. Lalu untuk apa kamu buang-buang waktu? Apa gunanya pengetahuan yang kamu punya? Tentunya untuk membimbing anak-anak nanti. Sebab mendidik anak-anak kewajiban seorang ibu. Apa alasannya menjadi ibu rumah tangga tidak diperbolehkan untuk bergelar sarjana? Bukankah suatu pekerjaan mulia menjadi istri yang cerdik dalam merawat kebutuhan suami? Bukankah suatu pekerjaan yang mulia menjadi guru untuk anak-anaknya kelak di masa mendatang? Dan sekali lagi direnungkan matang-matang, apa jadinya jika ibu tak bisa mendidik anak, tak bisa membimbing anak, tak bisa memberikan pelajaran ilmu akademis dan agama untuk anak? Ingin dibawa kemana visi misi hidup anak nanti? Istri adalah mahkota suami. Istri berkualitas, kualitas suami meningkat. Ibu adalah teladan pertama untuk anak-anaknya. Teladan berkualitas, kualitas anak meningkat. Dan dari banyak pertimbangan, semua selaras. Tidak ada kesia-siaan seperti yang orang pikir, bahwa untuk menjadi ibu rumah tangga tak perlu repot untuk bergelar sarjana. Terima kasih. Yang berjuang bakal menyerah kalau tidak dihargai. Yang perhatian akan mundur kalau tidak dianggap. Yang bertahan akan meninggalkan kalau sering dihianati. Makanya yang sudah ada dijaga, jangan dibikin sakit hati, karena yang datang belum tentu sama dengan yang hilang. Terima kasih. Semakin mapan dan kaya seorang pria, maka semakin besar potensi wanita menggodanya. Sementara semakin cantik dan anggun seorang wanita, maka semakin banyak pula pria menggodanya. Lantas siapa yang selamat dari godaan tersebut? Mereka yang kukuh imannya dan bertakwa dimanapun berada. Selebihnya akan terlunta-lunta dalam gemerlap godaan lawan jenisnya. Terima kasih. Mandiri apapun perempuan, meski kemana-mana sudah berani sendiri, pulang larut malam berani, membuat perjalanan jauh dengan percaya diri, mendaki atau melakukan hal berbahaya lainnya, dalam suatu masa akan ada perasaan ingin dilindungi. Sekuat apapun dia, secara fitrahnya ia ingin menggantungkan diri pada sesuatu yang menurutnya lebih kuat. Bukan karena perempuan lemah, bukan karena dia tidak bisa, tapi lebih kepada perasaannya sendiri. Ada rasa nyaman ketika diperhatikan. Terima kasih. Jika kejahatan orang lain Anda balas dengan kejahatan, itu namanya dendam. Jika kebaikan orang lain Anda balas dengan kebaikan, itu namanya balas budi. Jika kebaikan orang lain Anda balas dengan kejahatan, itu namanya zalim. Jika kejahatan orang lain Anda balas dengan kebaikan, itu namanya mulia dan terpuji. Terima kasih. Kalau ada calon suami bilang, nanti kita cari nafkah bareng-bareng, katakan kepada mereka, maaf, mencari nafkah itu kewajiban suami, bukan tugas seorang istri. Kalaupun istri bekerja, penghasilannya adalah milik pribadi istri. Suami tidak berhak mengambil tanpa ridho istri, dan suami tetap wajib menafkahi istri. Namun jika istri sukarela mau membantu suaminya atau memberinya harta, ya boleh-boleh saja. Ingat, istri adalah tulang rusuk, bukan tulang punggung. Terima kasih. Banyak rumah semakin besar, tapi keluarga semakin kecil. Pangkat semakin tinggi, akal sehat semakin rendah. Pengobatan semakin canggih, kesehatan semakin buruk. Traveling keliling dunia, tapi tidak kenal dengan tetangga sendiri. Pendapatan semakin meningkat, ketentraman jiwa semakin berkurang. Kualitas ilmu semakin tinggi, kualitas emosi semakin rendah. Jumlah manusia semakin banyak, rasa kemanusiaan sangat menipis. Semakin banyak teman di dunia maya, tapi tidak punya sahabat di dunia nyata. Pakai jam tangan mahal, tapi tidak pernah tepat waktu. Ilmu semakin tersebar, sikap beradab semakin lenyap. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi informasi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Semoga jadi renungan kita semua. Terima kasih.
Suka nggak habis pikir sama laki-laki yang suka sekali ngata-ngatain cengeng sama perempuan. Ngata-ngatain sedikit-sedikit nangis. Coba bayangkan saja deh wahai para laki-laki, kalau perempuan sedikit-sedikit mukul, kalau perempuan sedikit-sedikit mecahin sesuatu, kalau perempuan sedikit-sedikit banting sesuatu, kalau perempuan sedikit-sedikit nendang sesuatu, akan jadi apa rumah tangganya kelak? Akan seperti apa nasib anak-anaknya kelak? Akan bagaimana sakinah mawaddah warahmah bisa tercapai? Ketahuilah, menangisnya perempuan hanya saat beban benar-benar tak mampu lagi untuk dia tanggung. Saat beban benar-benar begitu sangat berat dia rasakan. Terima kasih. Isi hati wanita. Sakit tapi tetap tegar, kecewa tapi tetap sabar, hatinya menangis tapi tetap tersenyum. Bilang gak butuh padahal butuh, bilang fine padahal enggak. Wanita itu paling gak suka kalau cerita panjang lebar cuman dijawab dengan kata oh. Perasaan wanita itu lembut. Kalau disakiti rasanya sakit banget gitu. Apalagi kalau sampai terluka. Makanya wanita suka nangis bukan karena cengeng, tapi karena mereka punya perasaan yang lebih. Wanita memang kalah kekuatan fisik sama lelaki, tapi lelaki masih kalah kekuatan hati sama wanita. Terima kasih. Wanita bukan layang-layang dimana kau bisa tarik ulur perasaannya. Wanita juga bukan ikan di kolam pemancingan dimana kau bisa mengumpan, menarik lalu melepaskannya begitu saja. Jangan berikan harapan kalau tidak akan memberikan kepastian. Jangan berikan pujian kalau akhirnya menyakitkan. Jangan berikan janji kalau itu akan kau hianati. Bagi wanita, hadiah terindah adalah kesetiaanmu. Kado terindah adalah maharmu. Kabar terindah adalah kepastian lamaranmu. Momen terindah adalah akad nikahmu. Terima kasih. Akan ada orang-orang yang akan memanfaatkanmu, mendekat saat mereka butuh kemudian akan pergi menghilang begitu saja berlalu. Akan ada orang-orang yang membencimu tanpa alasan, tidak benar-benar memiliki kesibukan, hanya suka menjatuhkan. Akan ada orang-orang yang tidak benar-benar peduli, hanya sekedar memuaskan rasa ingin tahu sendiri, pura-pura mendengar, bukan untuk berbagi. Akan ada orang-orang yang tidak betulan baik hati, mendekatimu untuk mencari keuntungan pribadi. Kamu tidak perlu takut dan menutup diri. Orang seperti mereka selalu datang dan pergi. Mereka mewarnai, mengajarimu untuk mengenali dirimu dan tumbuh lebih besar lagi. Jangan lupa, akan ada pula orang-orang yang akan menerimamu tanpa pamrih, bersedia untuk tetap tinggal meski berkali-kali kamu usir pergi, selalu menyemangatimu tanpa henti saat kamu sudah kehilangan percaya diri. Mereka tidak sempurna. Mungkin beberapa kali kalian akan bertengkar dan diliputi amarah. Beberapa kali kalian akan memiliki pandangan berbeda, namun mungkin sama-sama keras kepala, namun pada akhirnya akan kembali bersama. Yang penting jangan pernah berhenti untuk jujur dan mencintai diri sendiri. Terima kasih. Jangan percaya banget, jangan cinta banget, jangan sayang banget. Karena sesuatu yang berlebihan akan bikin sakit banget. Suka boleh, tapi jangan mengemis cinta. Cinta memang merendah, tapi tidak murahan. Perasaan adalah perasaan, ia harus tumbuh dengan kehormatan. Terima kasih. Senikmat apapun kisah patah hatimu, sekuat apapun kamu memperjuangkannya, atau sesabar apapun kamu dibuat patah hatinya, jangan kesampingkan hidupmu sendiri. Hidupmu bukan hanya tentang dia. Hidupmu mesti tetap berlangsung meski patah hatimu remuk sekalipun. Terima kasih. Harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih Laki walau suka dengan wanita cantik, belum tentu mereka akan menikah dengan wanita cantik. Yang akan mereka nikahi adalah wanita baik dan cocok untuk menjadi istri. Wanita walau suka dengan uang, belum tentu mereka akan menikah dengan lelaki kaya. Yang akan mereka pilih adalah lelaki yang baik dan cocok untuk menjadi suami. Jadi seharusnya selama ini yang harus kau usahakan adalah bukan menjadi kaya ataupun cantik, tetapi meningkatkan kualitas pribadi yang lebih baik. Karena wanita yang baik hati adalah wanita yang cantik. Lelaki yang bertanggung jawab adalah lelaki yang kaya. Terima kasih. Sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak apa, kesal juga terserah saja, tapi lakukan sewajarnya. Luapkan perasaanmu secukupnya. Ingatlah, jangan mempermalukan diri. Jangan sampai engkau celaka dan terhina karena tak bisa mengendalikan emosi. Memang suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana nanti akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kamu temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencelamu nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa jadi menambah beban dan membuat
membuat mereka bosan. Bisa jadi masalahmu akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalahmu di sosial media. Ingatlah, semua orang bisa mengetahui. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Tuhan pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Dukamu tak akan dicela, bahkan masalahmu akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tersimpan, kehormatanmu terselamatkan. Terima kasih. Untuk seluruh hati yang sedang terluka, bersedih atau tidak baik-baik saja, semoga luka itu segera mengering dan pulih tak berbekas. Bahagia segera menanti selepas rasa sedih yang mendera. Yakinlah bahwa esok semua akan baik-baik saja. Terima kasih. Ada yang diuji dengan suaminya tak bertanggung jawab, kasar dan tak setia. Ada yang suaminya nyaris sempurna tapi mertuanya ujian baginya. Ada yang suami dan keluarganya nyaris sempurna tapi keluarga ayah, ibu, adik dan kakaknya berantakan. Ada yang semuanya sempurna tapi masih merindukan momongan. Ada juga yang diuji dengan kebutuhan khusus anaknya. Ada yang semua nyaris sempurna tapi Tuhan mengujinya dengan sakit parah. Yakinlah, semua berperang melawan ujiannya masing-masing. Ada yang kuat, tak sedikit yang menyerah. Dan kamu, teruntuk yang lelah namun tetap bertahan, yang tetap diam meski dalam kekangan, yang berjuang setelah menentukan pilihan, berjuang atas pilihan yang dipilihkan atau bahkan berjuang di satu-satunya pilihan, yang bosan dengan pertanyaan kapan untuk berbagi pencapaian, yang jenuh dengan segala macam bentuk dibanding-bandingkan, yang tersudut sendirian di tengah keramaian, yang rutin meramaikan benak di kesunyian, yang gemar membesarkan hati meski semesta kompak merendahkan, yang terpuruk dan takut bangkit setelah terkena berbagai terpaan, yang kesal karena hal-hal yang menyebalkan, yang marah sebab diremehkan, yang sedih berulang kali dikecewakan, yang buruk harinya sejak pagi hingga petang, yang dicibir tak bisa apa-apa tanpa bantuan. Terima kasih sudah menjadi kuat. Empat hal yang paling penting dalam hubungan: kejujuran, pengertian, sabar, dan rasa hormat. Tanpa keempat ini, kedepannya hubungan kalian tidak akan memiliki apa-apa kecuali pertengkaran demi pertengkaran. Terima kasih. Mengulang bagiku tidaklah mudah. Setelah hati dibuat hancur dan patah, bahkan fisik juga ikut mati rasa. Ketika dulu pernah dibersamai oleh candu yang membuat luka, pada akhirnya aku perlu meliburkan hati. Trauma di masa lalu terlalu kuat dalam memori. Maaf, bukan bermaksud bersikap munafik. Seiring perasaan dicintai dan disayangi masih menjadi konflik. Jika nanti kupaksa membuka hati, apakah aku akan menjadi si beruntung atau merugi? Padamu, siapapun yang kelak membersamai, aku tak pernah meminta banyak, cukup cintai aku dengan layak. Terima kasih. Wanita itu pemaaf, bukan berarti mereka pelupa. Boleh jadi kamu telah berhenti menyakitinya, tapi mereka belum bisa merasa bahagia. Sebagian bisa mencapai ikhlas, sebagian lainnya terluka seumur hidupnya. Terima kasih. Perempuan itu pandai menutup luka, sanggup bertahan dalam duka, setia dalam penantian, sabar dalam kerinduan, namun mudah hancur karena pengkhianatan, gampang lemah ketika diabaikan, dengan mudah tersakiti karena rasa cemburu. Terima kasih.
Semua wanita pasti pernah menjadi sosok hebat dalam kehidupan seorang pria yang dicintai. Ada yang berakhir dengan saling memiliki, ada juga yang ditinggalkan bahkan dengan sengaja untuk ditiadakan. Tapi tak apa, kau tetaplah wanita hebat meski ada dan tak ada di sisimu. Jika dia tak mampu membayar semua ketulusan dan pengorbanan yang kamu berikan, berarti nanti akan ada seseorang yang dikirimkan Tuhan untuk membayar semua itu. Terima kasih. Entah di mana. Wahai para laki-laki, beruntunglah jika 7 karakter ini ada di wanita kesayanganmu. Sederhana tapi luar biasa. Penampilannya sederhana tapi pemikirannya luar biasa, sehingga terlihat elegan dan punya karisma. Cerewet tapi penurut. Kalau sudah masalah kebaikan dan penjagaan hubungan, maka dia akan cerewet tapi penurut kalau memang pasangan benar. Ramah tapi tegas dalam berinteraksi, penuh dengan keramahan tapi dia sangat tegas jika ada yang mencoba mengganggunya. Tidak bertingkah tapi berwawasan luas. Perilakunya biasa saja tapi jika bicara dia memiliki wawasan yang luas sehingga terlihat kecerdasannya. Empati tapi ceria, jiwanya peka dan perasa saat dirinya maupun pasangannya dilanda masalah, tapi tetap tampak ceria bila dihadapkan dengan orang lain. Tenang tapi penyayang, tidak mudah baper saat diterpa masalah dalam hubungan. Bukannya cuek karena sebenarnya dia sangat menyayangi pasangannya, dan tenang jika ada masalah. Royal tapi tidak boros, mudah memberikan bantuan pada orang lain tetapi memastikan bahwa apa yang dikeluarkannya punya manfaat dan faedah. Terima kasih. Apa yang kau risaukan? Jika memang terjadi, terjadilah. Kau tak bisa menahan angin agar tak bertiup. Kau tak bisa mengganti malam menjadi siang atau siang menjadi malam. Dan kau tak bisa merubah ketetapan kaca agar tak pecah. Belajarlah ikhlas. Jika bukan kehendakmu, berarti kehendaknya. Tidak ada beda setiap hati yang pernah merintih, setiap pipi yang pernah dibasahi air mata. Bersyukurlah jika hanya duri-duri kecil dibanding mereka yang tahan dengan tembok tajam. Hadapilah, belajarlah, berjuanglah dan ambil hikmahnya. Ketika salah, ikhlaskan. Ketika benar, bersyukur. Terima kasih. Ketika nada bicaranya mulai sedikit meninggi, ketika dia mudah tersulut emosi, ketika dia mulai terlihat sering ngomel, atau ketika wajahnya mulai terlihat sangat jenuh, jangan keburu mencap dia PNS. Bisa jadi dia hanya butuh refreshing atau sekedar keluar sejenak dari aktivitas rutin. Tidak perlu mahal, yang penting membuatnya bahagia kembali. Ketika moodnya sudah baik, maka seisi rumah pun akan bahagia. Terima kasih. Jika kau ingin mengetahui wanita yang kuat, maka cukup lihat dari sikapnya yang selalu terlihat baik-baik saja dan seolah tanpa rasa sedih. Jika kau menemukan wanita yang begitu ceria dan selalu terlihat bahagia, maka dialah wanita yang kuat sesungguhnya. Karena wanita yang selalu ceria, yang selalu menebar senyumnya, dialah wanita yang sebenarnya paling terluka. Di balik kebahagiaan yang selalu ia tampakkan, ada begitu banyak luka dan air mata yang coba ia sembunyikan dengan alasan tidak ingin membuat orang-orang di sekitarnya merasa terluka. Dia yang lebih mementingkan perasaan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Dia yang selalu ingin terlihat bahagia meski luka sedang mendera. Ia hanya ingin menghibur dirinya sendiri dengan cara terlihat baik-baik saja dan selalu merasa bahagia walau terkadang ia merasa tidak mampu untuk melakukannya. Terima kasih. Ada yang berusaha kamu tutupi, ada yang ingin kamu jauhi, ada yang bermati-matian kamu relakan, ada yang bersungguh-sungguh kamu ikhlaskan. Sedang dalam dasar hatimu, kamu sebenarnya enggan. Jelas tidak jujur saat merintih kepastian. Kamu tidak mampu jujur saat bibirmu meregam tangisan. Kamu memerlukan sandaran tapi enggan mencari tumpuhan. Kadang senaif itu untuk hanya menuntaskan kata berpura-pura. Kamu ikut tertawa meski sebenarnya terluka. Kamu turut tersenyum meski sebenarnya hatimu merenung. Di balik segala rasa kekhawatiran yang kamu sembunyikan, ada ketakutan yang kamu simpan. Cukuplah kamu terlihat baik-baik saja di hadapan siapapun. Terima kasih. Kenang-kenanglah aku sayang, rinduilah aku dalam ingatanmu. Kamu lelah, istirahat saja dulu. Lepaskan beban sejenak. Jangan terlalu larut dalam segala masalah. Jangan memaksakan untuk baik-baik saja. Kamu berhak buat ngeluh capek, lelah.
Kita itu manusia punya batasan dalam kehidupan. Gak harus terlalu dipaksakan. Semua akan baik-baik saja selama kita mampu bertahan dan berjuang. Jadi jangan menyerah. Terima kasih. Tapi sakit kini yang engkau Melalui kehilangan, Tuhan memeluk kita, seolah tak ingin kita terlalu menaruh harapan pada sesuatu yang bukan terbaik untuk kita. Sesungguhnya Tuhan tidak mengambil apapun yang kita sayang tanpa menggantikannya dengan yang lebih baik. Rencana Tuhan jauh lebih indah dari perkiraan kita. Terima kasih. Biasanya semakin kenal semakin tahu kelemahannya. Tapi tak jarang beberapa yang justru memilih meninggalkan daripada melengkapi. Mungkin banyak yang berpikir bahwa di luar sana masih banyak yang lebih baik. Padahal yang terbaik adalah dia yang bisa diajak bersama-sama, saling melengkapi dan memperbaiki. Memperbaiki dan diperbaiki. Terima kasih. Ketika Tuhan menghadirkan seseorang yang memancing segala mara kita, menghadirkan banyak air mata, itu berarti Tuhan mendidik kita untuk lebih sabar. Jika kita tidak pernah mengusik kehidupan orang lain, tapi Dia melukai kita, saat itu Tuhan mendidik kita untuk lebih kuat. Jika Tuhan mempertemukan kita dengan seorang yang membuat kita tersenyum, saat itu Tuhan mengajarkan kita rasa syukur. Jika tanpa sebab seorang itu menghina kita, saat itu Tuhan mendidik kita untuk rida dan memacu diri agar lebih baik. Sabar, rida, dan syukuri atas apa yang hadir menyapa dalam kehidupan kita. Sekalipun itu tidak kita sukai, boleh jadi itu cara Tuhan untuk menempuh hidup pribadi kita agar kian mulia. Terima kasih. Jangan cinta banget, jangan sayang banget, karena sesuatu yang berlebihan akan bikin sakit banget. Cinta memang merendah tapi tidak murahan. Perasaan adalah perasaan. Dia harus tumbuh dengan respek dan penuh dengan kehormatan. Terima kasih. Terkadang aku rindu masa kecilku, di mana akan mudah memaafkan dibanding mendendam, lebih cepat sembuh ketika terluka apa adanya. Tidak perlu bersandiwara, tidak perlu pura-pura baik saja ketika dalam keadaan tidak baik. Bisa tidur dengan nyaman tanpa terjebak sebuah dilema rutinitas, bermain dan berimajinasi sesuka hati. Andai aku mampu membujuk waktu, aku akan pinta ke masa lalu. Bukan aku tak sanggup menua, aku hanya ingin belajar dari diriku di masa kecil, melihat dunia dan menyikapi sesuatu dari sudut pandang anak lugu. Sayangnya, waktu terus berjalan tanpa melihat ke belakang. Mungkin aku harus berusaha untuk menemukan sisi diriku, sisi anak lugu yang tulus melihat dunia dengan cara yang lebih menyenangkan. Terima kasih. Jika kamu menyakiti pasanganmu, lalu dia masih memperlakukanmu dengan baik. Jika kamu berkali-kali berbuat salah, tapi hatinya luas seringkali memaafkanmu kembali. Jika kamu marah, tapi dia begitu sabar menghadapi sikapmu, ketahuilah dia adalah seseorang yang begitu tulus mencintaimu. Tolong perbaiki sikapmu dan pertahankan dia. Kamu bisa saja menemukan yang lain di luar sana yang lebih sempurna fisiknya, tapi yang sabar, setulus dirinya mungkin tak akan pernah kamu temui lagi. Terima kasih. Terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukan. Ada yang nampak bahagia tapi rupanya dia sedang sembunyikan rasa sakit dan sedihnya. Ada yang nampak diam tapi sebenarnya dia ada sejuta kata yang tak mampu diluahkan.
Ada yang selalu support orang lain agar selalu kuat, tapi sebenarnya dia sendiri dalam kelemahan. Ada yang selalu menghibur hati orang lain, tapi rupanya ada kesedihan yang sangat mendalam di sudut hatinya. Hargailah orang yang senantiasa ada bersama kita. Hargailah masa ruang dan kesempatan selagi dia masih ada. Karena mereka yang terlihat kuat dan tersenyum riang berkemungkinan menyimpan 1000 kedukaan dalam hidupnya. Terima kasih. Adalah perempuan, ciptaan Tuhan yang penuh dengan kelembutan, yang segala sesuatu mengaitkan perasaan dan patah saat kehilangan. Mudah membuatnya bahagia, namun mudah pula membuatnya terluka. Cukup kau sentuh hatinya, lalu kau sakiti tak terduga. Ada kalanya dia mungkin memaafkan, tapi tak mudah untuk melupakan. Alasan kuat kenapa dia bertahan, karena dia percaya akan kesabarannya. Maka pahamilah ketika dia lambat untuk memulai, karena ada harap yang pernah melukai janji yang katanya ingin memiliki tapi mudah untuk mengingkari. Bukan karena dia lemah, bukan karena putus asa pada penciptanya. Hanya saja dia terlanjur menuai rasa yang tinggal tanpa dia minta. Terima kasih. Kau rindukan aku seperti diriku yang selalu merindukanmu, selalu merindukanmu. Jika bukan jatuh, lantas apa yang akan mengajarkanmu cara berdiri kokoh? Jika bukan kekecewaan, lantas apa yang akan mengajarkanmu tentang membuat hati yang tegar? Jika bukan ujian hidup, lantas apa yang akan mengajarkanmu untuk menjadi lebih baik? Jika bukan kesedihan, lantas apa yang akan mengajarkanmu untuk menghargai rasa bahagia? Jika bukan masalah, lantas apa yang akan memaksamu untuk belajar? Jika di dunia ini tidak ada rasa sedih, sakit, kecewa, lantas apa arti dari sebuah kehidupan? Setiap hal yang memberatkan kita adalah cara Tuhan untuk menjadikan kita lebih baik. Terima kasih. Beberapa orang memang terlahir gampang sedih, perasa, dan sensitif. Mulai sekarang, belajarlah memanusiakan. Kurang-kurangilah menganggap kecil ucapan, "Alah gitu aja kok baper." Kamu tidak akan pernah paham mati-matiannya mereka untuk mencoba menguatkan dirinya. Kamu juga tidak mungkin mengerti seberapa banyak sakit yang mereka sembunyikan di balik sebuah riang. Terima kasih. BCL dan Ashraf itu adalah pasangan yang gak pernah diberitakan miring. Bertahun-tahun dinobatkan jadi yang paling sweet dan harmonis. Jadi contoh suami istri yang jauh dari gosip setelah pasangan Gading dan Gisel dulu. BCL sendiri lahir dari seorang ibu profesi dokter. Ayahnya pegawai Bank Indonesia. Rumah mewahnya ada di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. BCL sudah jadi model dan bintang iklan dari remaja. Terus lanjut sinetron dan nyanyi. Karirnya mulus sampai terakhir jadi salah satu juri di Indonesian Idol. Apa yang kurang? Sebagaimana manusia, BCL hampir meraih impian semua orang. Cantik, kaya raya, keluarga sejahtera, gak ada yang cacat. Tapi tiba-tiba pagi kemarin kematian Ashraf nyentil saya bahwa tiap-tiap hidup manusia itu sudah ada garisnya. BCL salah satu contohnya. Apa yang kurang dari hidupnya? Nggak ada. Tapi Tuhan ingin bilang sama kita semua, nggak ada hidup yang sempurna. Ada suami yang baik dengan istri dan anak-anaknya penyayang, mertua jadi cobaan. Ada mertua baik, sayang dengan menantu dan cucu, suaminya doyan jajan. Ada suami, mertua, anak-anak yang baik, ekonomi dan sakit penyakitnya jadi cobaan. Ada calon suami baik dengan segala kekurangan dirinya dan kelebihannya. Dirimu sendiri tak pernah mau menerima kekurangannya. Maka bersyukurlah dalam keadaan apapun. Jangan pernah merendahkan orang lain. Kita semua cuma menunggu giliran. Terima kasih.
Cintailah siapapun yang kau cintai, namun ingat, kelak kau akan berpisah dengan yang kau cintai. Maka mencintailah sewajarnya. Jaga selagi ada, genggam sebelum pergi. Karena yang sudah beranjak pergi tidak akan mungkin kembali dan tidak akan pernah mudah untuk terganti. Terima kasih. Ku temukan di keabadian. Aku belajar memaafkan mereka yang telah membuat luka. Namun kali ini aku belajar memaafkan diriku sendiri. Aku memaafkan diriku atas segala air mata yang pernah tertumpah sia-sia. Aku memaafkan diriku yang pernah berjalan tak tentu arah, lalu kubuat jatuh karena bersandar bukan pada seharusnya, yang membuat diri ini patah dan hati yang begitu lemah. Hatiku pernah kubuat remuk, sebab berharap pada tempat yang tak semestinya. Bahkan hancur berkeping-keping hingga aku harus sekuat tenaga menyatukan tiap kepingan agar utuh kembali. Meski begitu, aku tetap memaafkannya. Pernah berjalan tanpa cahaya, meraba-raba hingga membuatku terjatuh di tempat yang salah, lalu kudapati luka berkali-kali. Aku memaafkan meski butuh waktu untuk memulihkannya. Dan segala kesalahan yang pernah dilakukan, aku sudah memaafkan semuanya. Selagi dia ada, hargai kehadirannya. Cintai sepenuhnya, sayangi jiwa raganya. Selagi dia ada, tetaplah saling mencintai, tetaplah saling melengkapi, tetaplah saling mengisi hari. Karena kita tidak tahu kapan semuanya akan berakhir. Jika ada yang bertanya tentang kabarku, akan kujawab, aku sedang cinta-cintanya pada diriku yang baru, yang sedang belajar untuk lebih peka terhadap sekitar, yang juga belajar untuk tidak mudah menyalahkan orang lain, pun belajar mengerti bahwa tidak semua yang diingini akan terwujud juga hari ini, semata karena memang bukan rezeki, atau bahkan semesta sedang menyiapkan yang jauh lebih baik dari ini. Segalanya akan kulalui dengan penuh cinta, menjalani semuanya dengan hati yang jauh lebih mencintai diri sendiri. Menyikapi COVID-19 atau coronavirus ini ada 3 karakter seseorang. Ada orang yang tawakal, ada orang yang sombong, dan ada orang yang bodoh. Tawakal itu seperti ini. Saya sudah berusaha menjaga kebersihan, berjemur, rajin cuci tangan pakai sabun, stay di rumah, dan sebagainya. Tidak lupa saya berdoa. Sekarang saya serahkan segala takdir kehidupan saya hanya kepada Tuhan. Kepadanya lah semua akan kembali. Itu orang tawakal. Nah sekarang orang sombong, seolah-olah dia tertawa. Hahaha, pada lebay semua. Udahlah, kita kan punya Tuhan, santai aja, hidup dinikmati, jangan dibikin sulit, nggak usah ribet begini begitu, kayak orang yang nggak punya agama aja, pasrah aja gitu. Itu orang sombong. Nah sekarang orang bodoh, ngapain harus ini itu, waktunya mati, ya mati kok. Nah jadi jelas ya bedanya antara tawakal, sombong, dan bodoh. Terima kasih.